Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Audiawati. Saya dari Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan induksi matematika. Induksi matematika merupakan salah satu kegiatan penalaran deduktif yang berkaitan dengan pembuktian matematika. Dalam matematika, induksi matematika merupakan sebuah dasar aksioma bagi beberapa teorema yang melibatkan bilangan asli. Pembuktian suatu pernyataan matematis dengan induksi matematika dilakukan pada objek matematika yang bersifat diskrit. Misalnya teori bilangan, teori grad, dan kombinatorika. Matematikawan menggunakan induksi matematika untuk menjelaskan pernyataan matematika yang telah diketahui kebenarannya. Prinsip induksi. Prinsip induksi matematis dapat dijelaskan secara umum dalam dua tahap, yaitu langkah awal atau asumsi induktif dan langkah induksi dasar. Penggunaan induksi matematika utamanya dilakukan pada tiga jenis masalah matematika, yaitu seri umum, habis dibagi, dan ketidaksetaraan. Kemampuan pembuktian induksi matematika secara benar ditentukan oleh tingkat pemahaman konsep. Setiap prosedur induksi matematika yang digunakan pada suatu konsep matematika dapat ditentukan melalui pemahaman relasional. Ada tiga langkah dalam induksi matematika yang diperlukan untuk membuktikan suatu rumus atau pernyataan. Langkah-langkah tersebut adalah membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1, mengasumsi bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k plus 1. Untuk menerapkan induksi matematika, kita harus bisa menyatakan pernyataan P dalam kurung K plus 1 ke dalam pernyataan P dalam kurung K yang diberikan untuk menyatakan persamaan P dalam kurung K plus 1. Substitusikan kuantitas K plus 1 ke dalam pernyataan P dalam kurung K. Contoh soal induksi matematika lemah. Tunjukkan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus n sama dengan 1/2n dalam kurung n plus 1 untuk semua n bilangan asli. Pembahasan. Misalnya P dalam kurung n adalah pernyataan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus n/2 n dalam kurung n plus 1. Tujuan kita adalah menunjukkan bahwa pernyataan P dalam kurung n tersebut benar untuk semua n bilangan asli. Langkah awal. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung 1 benar. Dalam hal ini, P dalam kurung 1 adalah pernyataan yang bunyinya 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 plus 1 yang tentu saja benar. Jadi, P dalam kurung benar. Langkah induksi. Kita harus menunjukkan bahwa P dalam kurung K benar. P dalam kurung K plus 1 juga benar. Dalam hal ini, jika 1 plus 2 plus 3 plus K sama dengan 1/2 K dalam kurung K plus 1, apakah 1 plus 2 plus 3 plus K plus dalam kurung K plus 1 sama dengan 1/2 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 1 plus 1 sama dengan 1/2 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2 tanda tanya. Tentukan saja 1 plus 2 plus 3 plus plus K plus dalam kurung K plus 1 sama dengan 1/2 K dalam kurung K plus 1 ditambah dalam kurung K plus 1 sama dengan K plus 1 dalam kurung 2K plus 1 sama dengan dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2 sama dengan 1/2 dalam kurung K plus 1 dalam kurung K plus 2. Jadi, jika P dalam kurung K benar, ternyata P dalam kurung K plus 1 juga benar. Dengan dua bukti tersebut, maka P dalam kurung N pernyataan bahwa 1 plus 2 plus 3 plus sama dengan
N sama dengan 1/2 N dalam kurung K plus 1 adalah benar untuk semua N bilangan asli. Contoh soal induksi matematika kuat. Tunjukkan bahwa setiap bilangan asli lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali atas faktor-faktor primanya. Pembahasan, misalkan P adalah pernyataan bahwa setiap bilangan asli lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai hasil kali atas faktor-faktor primanya. Tentu saja P dalam kurung 2 benar. Andaikan P dalam kurung 3, P dalam kurung 4, P dalam kurung 5, P dalam kurung K benar. Bagaimana menunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 juga benar? Jika dalam kurung K plus 1 adalah bilangan prima, maka P plus 1 benar. Jika K dalam kurung plus 1 bukan bilangan prima, maka K plus 1 sama dengan Mn, dengan M dan N bilangan-bilangan asli kurang dari K. Dengan pengandaian sebelumnya, maka M dan N tentu saja bisa dinyatakan sebagai produk dari bagian-bagian prima. Sebagai akibatnya, dalam kurung K plus 1 juga merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan prima. Bisa dilihat di samping saya adalah sumber-sumber yang saya temukan di internet. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.